Sebentar lagi akan segera dimulai. Siap. Kita mulai. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan bagi kita semua. Senang sekali hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan melalui petunjuknya. Hadirin ikhwan fillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dengan sangat bangga gitu, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya Wawan Kurniawan diberikan kesempatan untuk memandu kajian ini sampai selesai. Hadirin ikhwan fillah, sebagaimana yang kita ketahui, pengajian ini adalah pengajian rutin yang diadakan oleh PC Persis dan Otonom setiap bulan di Ahad ke-4, dan biasanya kajian ini kita laksanakan secara live atau langsung. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengajian secara offline, maka ini adalah ikhtiar gitu. PC kita, PC Persis Bojong Loa Kidul, agar acara pengajian tersebut bisa tetap berlangsung. Dan juga sebagai informasi bahwa kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama semua otonom, baik itu Persis, Persistri, pemuda, dan juga pemudi. Hadirin ikhwan fillah, izinkan juga pada kesempatan kali ini, saya memperkenalkan media bentukan PC Persis dan Otonom, yang insya Allah media ini yang akan selalu membersamai kita di setiap gerak langkah dakwah kita. Media ini kami namakan media Bongki Innovation. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di studio kami, di studio baru kami tempatnya, telah hadir Al-Ustadz Nurdin Amir yang akan menyampaikan tausiahnya. Beliau adalah lulusan Pesantren Persatuan Islam tahun 1986, kemudian diteruskan ke perguruan tinggi UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan filsafat, jurusan sosialisasi pendidikan, tahun kelulusan 1992. Di Jamiah saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di pimpinan daerah Persis Kota Bandung. Dan saat ini beliau di PC Persis Bojong Loa Kidul menjabat sebagai
ketua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan waktu kepada Al Ustadz Nurdin, Dr. Anas Nurdin Amir, kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa jamaah Persatuan Islam se-Bojong Luar Kidul, juga mungkin juga di tempat yang lain. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkomunikasi kembali, bisa menyampaikan berbagai hal, ilmu, wawasan dan lain sebagainya, sekalipun kita sekarang harus atau dituntut secara online. Mudah-mudahan kajian atau mudah-mudahan juga dakwah kita terus berjalan sekalipun dengan berbagai macam penyesuaian. Insya Allah yang pada saat ini yang insya Allah sebagaimana yang telah disampaikan barangkali oleh panitia, yang akan kita mencoba barangkali kita mempelajari atau mengkaji salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yakni surat An-Nur ayat ke-55. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlaf. Para pemirsa sekalian, ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangkali kita meminjam istilah Ustadz Felix Sau, beliau mengatakan bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira, gitu ya. Kabar gembira, atau lebih tepatnya barangkali kita bisa namakan ayat ini sebagai bisyarah ilahiyah. Kabar gembira dari Allah. Kabar gembira yang bersifat ilahiyah. Kabar gembira dari Allah. Allah nyatakan dalam ayat ini bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Pada ayat ini jelas-jelas Allah telah menyampaikan janjinya. Wa'ada artinya berjanji. Wa'adallahu, Allah telah berjanji. Bentuk fi'il madhi, bentuk kata kerja yang menunjukkan yang telah lalu, artinya telah. Wa'adallahu, Allah telah menjanjikan. Kepada siapa? Alladzina amanu minkum. Kepada orang-orang yang beriman. Minkum di antara kalian. Wa amilus solihati, dan kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa janji Allah yang pertama? Allah nyatakan pada ayat ini, janji Allah yang pertama adalah la yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka, siapa? Orang-orang yang beriman yang tadi, yang beramal soleh. Janji Allah yang pertama adalah la yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka, orang-orang beriman dan beramal soleh, para khalifah, para penguasa, fil ardi, di bumi ini.
Jadi ini janji Allah yang pertama kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka para khalifah, para penguasa di bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, kata Allah. Sebagaimana halnya juga Allah dulu pernah menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh itu para khalifah sebelum mereka. Sebelum kita tentunya. Ini janji Allah yang pertama. Mustahil Allah ingkar. Mustahil Allah akan mengkhianati janjinya. Jadi ini janji Allah yang pertama, bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah akan jadikan para penguasa, para khalifah, para pemimpin. Nah, kemudian janji Allah yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadallahum. Janji Allah yang kedua, wala yumakkinanna, Allah akan, kalau melihat dari asal usul katanya, liyumakkinanna itu dari makana yumakkinu tamkin, artinya memberi tempat. Dalam tafsirnya disebutkan wala yumakkinannahum itu Allah akan memberikan tempat, Allah akan mengunggulkan. Mengunggulkan apa? Dinahum, agama mereka. Alladzi irtadallahum, yang agama itu telah Allah ridhoi untuk mereka. Janji Allah yang kedua, apa pengertiannya? Bahwa Allah akan menempatkan al-Islam ini pada posisi yang tinggi, akan mengungguli agama-agama yang lain. Kalau menyimak tadi tahmid dari Ustaz Wawan tadi, liyudhirahu ala dini kullih, bahwa nanti Islam itu akan mengungguli ala dini kullih, seluruh agama-agama yang lain. Jadi janji Allah yang kedua, bahwa Islam nanti akan ada di posisi yang tertinggi, mengungguli agama-agama yang lain. Janji Allah yang ketiga sekarang. Janji Allah yang ketiga adalah wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Janji Allah yang ketiga adalah Allah akan liyubaddilannahum, itu dari kata baddala yubaddilu tabdilan, artinya merubah atau menggantikan. Wala yubaddilannahum artinya Allah akan merubah keadaan kaum muslimin mim ba'di khaufihim, dari setelah mereka ada dalam ketakutan, ada dalam penekanan, ada dalam intimidasi kaum yang lain, amna, menjadi aman, sentosa, sejahtera. Jadi melalui ayat ini Allah telah memberikan bisyarah, Allah telah memberikan kabar gembira untuk kita orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, bahwa janji Allah yang pertama akan dijadikan para khalifah, para penguasa, akan ditinggikan Islam ini mengungguli agama-agama lain, dan akan merubah kondisi kaum muslimin dari asalnya tertindas, dari asalnya terdolimi, menjadi aman, sentosa, sejahtera. Ini janji Allah yang ketiga. 3 janji Allah. Tetapi ayat ini masih koma. Ayat ini masih koma, belum titik. Kemudian ayat ini Allah lanjutkan, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Inilah yang harus kita garis bawahi dengan tebal. Kata Allah, ya'budunani wa la yusyriku nabi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, dan mereka tidak melaksanakan kemusyrikan sedikit pun kepada. Inilah kata kuncinya. Wa man kafaru ba'da dzalika faulaika humul fasikun, kata Allah. Maka orang yang kafir, orang yang mengkufuri ayat ini setelah janji Allah ini, maka merekalah orang-orang yang fasik, orang-orang. Para pemirsa sekalian, ternyata janji Allah ini pernah terjadi dulu. Janji Allah ini pernah terjadi. Paling tidak kita lihat dalam sejarah, dalam catatan sejarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW telah berhijrah dari Mekah ke Madinah,
itu dalam waktu yang relatif singkat saja, tidak kurang dari 3 tahun, itu Rasulullah kalau 13 tahun sebelumnya di Mekah, dalam kondisi beliau dan para sahabatnya begitu dizalimi, begitu teraniaya, begitu diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, kemudian akhirnya beliau harus meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah, maka dalam jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun saja, akhirnya Rasulullah setelah berada di Madinah, beliau bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi beliau juga sebagai pemimpin Madinah, sebagai kepala negara Madinah. Itulah salah satu bukti janji Allah. Bahkan lebih dari itu ternyata. Kalau di Madinah ketika itu, ekonomi Madinah, perdagangan dan keuangan, kalau istilah bahasa modern sekarang barangkali, yang sebelumnya ekonomi Madinah itu dikuasai oleh 3 kelompok Yahudi yang sudah ada di Madinah. Pertama Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Inilah 3 kelompok Yahudi di Madinah yang menguasai ekonomi dan keuangan Madinah sebelum Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Maka seiring berjalannya waktu, akhirnya ekonomi Madinah bisa dikuasai oleh para sahabat. Yang setelah Rasulullah memuakhotkan, mempersaudarakan antara para sahabat kaum Muhajirin, yakni yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dengan para sahabat kaum Ansor, yakni penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang asalnya mata pencaharian orang-orang Madinah ketika itu adalah bercocok tanam, berkebun. Karena tanah di Madinah itu lebih subur daripada di Mekah. Sehingga banyak kebun-kebun kurma utamanya. Itulah salah satu mata pencaharian utama orang Madinah ketika itu. Sementara tata niaganya, perdagangan kurma ketika itu, dikuasai Yahudi yang tadi, 3 kelompok. Maka setelah para sahabat itu berhijrah bersama Rasulullah, yang rata-rata para pedagang, yang rata-rata para saudagar, akhirnya justru setahap demi setahap, akhirnya perdagangan kurma itu dikuasai oleh sahabat yang berasal dari Makkah, yakni kaum Muhajirin. Jadi akhirnya ekonomi Madinah itu dikuasai oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan secara politis akhirnya Madinah dikuasai oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah. Maka ketika itu, setelah itu akhirnya Rasulullah bisa lebih leluasa untuk berdakwah ke berbagai wilayah di luar Madinah. Bahkan lebih dari itu, setelah Rasulullah 8 tahun di Madinah, tercatat dalam sejarah peristiwa yang sangat fenomenal yang disebut dalam sejarah sebagai Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. yakni akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya bisa menguasai Mekah yang 8 tahun sebelumnya beliau tinggalkan, yang sebelumnya beliau tinggalkan bersama para sahabatnya, tanah kelahirannya. Maka 8 tahun kemudian akhirnya Mekah pun bisa dikuasai oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya secara de facto dan de jure kalau istilah sekarang, zaman modern sekarang, akhirnya Mekah dan Madinah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Itulah satu bukti bahwa Rasulullah yang asalnya seorang nabi dan rasul, tetapi setelah beliau berhijrah ke Madinah, beliau bukan hanya nabi dan rasul, tetapi juga sebagai kepala negara Madinah. Dan akhirnya beliau berkorespondensi dengan kepala-kepala negara di luar wilayah Madinah. Tersebutlah Rasulullah mengirim surat dakwah kepada Hirokla. Kalau dalam hadis Bukhari itu disebut Hirokla, kalau dalam bahasa Latin disebut Heraklius, yakni kaisar Romawi ketika itu. Kemudian beliau juga mengirim surat kepada Raja Mukaukis, Raja Mesir ketika itu. Kemudian beliau juga berkirim surat kepada Raja Najasyi, Raja Ethiopia, Raja Abyssinia. Bahkan ke raja-raja yang lain. Ada yang menyambut baik, ada juga yang menolak, dan lain sebagainya.
Tapi itu satu bukti bahwa akhirnya Rasulullah diakui sebagai kepala negara Madinah oleh pemimpin-pemimpin di negara-negara yang lain. Kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian kepemimpinan beliau itu dilanjutkan oleh para sahabat yang dikenal dalam sejarah sebagai Al-Khulafaur Rasyidun, para khalifah Ar-Rasyidun yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan bimbingan. 4 khalifah itu. Pertama Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada salah satu hadis yang beliau menjelaskan bahwa al-khilafatu ba'di salasuna sanah, kata beliau. Tsumma yakunu mulkan adudan. Kata Rasulullah bahwa kehilafahan setelahku itu akan berlangsung salasuna sanatan, 30 tahun. Wa tsumma yakunu mulkan adudan. Kata Rasul. Nah, kemudian setelah kehilafahan itu berakhir, maka kemudian menjadi mulkan adudan, menjadi kerajaan. Adudon artinya yang bersifat otoriter. Ternyata itu juga terjadi dalam sejarah. Sehingga akhirnya setelah Khalifah Ur-Rasyidin berakhir dan ditutup oleh Khalifah yang keempat, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dilanjutkan, sekalipun namanya khilafah, sekalipun namanya khalifah, adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, dan akhirnya dari zaman Muawiyah lah kemudian berikutnya yang asalnya kekhilafahan ini menjadi kerajaan. Maka Muawiyah inilah tokoh yang pertama yang mendirikan dinasti Umayyah. Dinasti itu nanti tidak dipilih tetapi turun-temurun menjadi raja sekalipun namanya khalifah. Gitu. Maka lahirlah yang disebut dalam sejarah sebagai dinasti Umayyah. Nah, dalam zaman dinasti Umayyah ini, kemudian terjadi 2 hal. Yang pertama, ibu kota negara yang asalnya di Madinah, kemudian dipindahkan ke Syam, ke Damaskus. Karena waktu itu sebelumnya Muawiyah ini sebagai gubernur Syam, gitu. Sehingga akhirnya ibu kota negara Madinah kemudian dipindahkan ibu kotanya. Ya, tapi tidak seperti zaman kita sekarang. Kan kita mah nggak jadi ya pemindahan ibu kota. Kenapa? Karena terlanjur ramai sekarang. Ada juga di negara kita kan ada rencana pemindahan ibu kota. Itu juga di zaman Muawiyah juga sama. Itu dari Madinah pindah ibu kotanya ke negeri Syam, ke Damaskus. Nah, kemudian setelah akhirnya dinasti Umayyah ini redup, kemudian lahirlah dinasti Abbasiyah. Munculnya dinasti Abbasiyah ini adalah merupakan turunan dari Al-Abbas. Al-Abbas ini adalah salah satu paman Rasulullah SAW, yakni ayahanda dari Abdullah bin Abbas. Gitu. Melahirkanlah satu dinasti kerajaan dan yang disebut dalam sejarah sebagai dinasti Abbasiyah. Nah, dari dinasti Abbasiyah ini kemudian lahirlah dinasti juga, sekalipun namanya khalifah atau sultan, yang disebut dengan dinasti Utsmaniyah, atau dalam bahasa Barat disebut dengan dinasti Ottoman, yang berpusat di Turki sekarang, Konstantinopel dulu, kemudian dirubah namanya menjadi Istanbul atau Islambul sebetulnya asalnya. Itulah menunjukkan perjalanan para khalifah dalam dunia Islam, dan kekhilafahan Utsmani itu atau dinasti Utsmaniyah ini berakhir di tahun 1924. Di tahun 1924 ketika
Turki waktu itu yang asalnya Khilafah Utsmaniyah digantikan menjadi negara republik. Khalifahnya akhirnya sultannya kemudian runtuh dan kehilafahan itu runtuh. Nah, kemudian Turki Utsmani ini dirubah menjadi Republik Turki dan presiden yang pertamanya adalah seorang sekuler turunan Yahudi, yakni adalah turunan Yahudi, bahkan sangat benci terhadap Islam. Nah, kembali kepada ayat ini, inilah salah satu bukti bahwa demikianlah Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari perjalanan sejarah bahwa telah berdiri kekuasaan dalam dunia Islam. Nah, setelah itu akhirnya dunia Islam menjadi redup, begitu ya, menjadi redup, tidak menguasai ini, gitu. Tetapi subhanallah, gitu, subhanallah, kalau melihat dari ayat ini, bahwa para khalifah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tetapi dengan catatan apa? Ada syarat yang harus dipenuhi dulu. Syaratnya adalah tadi dalam ayat yang tadi, ya budunani wala yusyrikuna bisyai'a. Itulah syaratnya. Berarti kalau kita ingin sekarang merindukan bagaimana Islam ini jaya, bagaimana Islam ini menguasai dunia seperti tahun-tahun yang lalu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, maka syaratnya itu tadi. Kita kembali ya budunani, beribadah hanya kepada Allah dan kita tidak melakukan kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya. Berarti back to tauhid, kembali lagi ke tauhid. Itulah kuncinya. Kenapa Rasulullah dan para sahabat dijadikan para khalifah oleh Allah? Karena begitu teguhnya, kuatnya tauhid mereka. Nah, mudah-mudahan salah satu upaya dan ikhtiar kita, bahwa mudah-mudahan zaman kita ke depan, mudah-mudahan Islam ini akan naik kembali, akan berkuasa kembali, seperti di masa lalu, di masa zaman keemasan Islam. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Muslim, seorang ahli sejarah Muslim juga, beliau pernah mengatakan bahwa sejarah akan selalu berulang. Kalau dulu Islam pernah menguasai dunia, kenapa tidak? Di waktu menjelang akhir zaman nanti Islam akan kembali menguasai dunia, dan itu gejala-gejalanya, ciri-cirinya sudah mulai terlihat di zaman kita sekarang. Bencinya terhadap Islam. Kalau begitu orang-orang mereka itu banyak yang anti-Islam, yang disebut dengan Islamfobia, Islam yang tidak senang dengan Islam, orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tetapi sekarang kenyataannya itu terbalik, terutama setelah gedung WTC itu terjadi, ada pemboman di situ, kemudian disudutkan kan bahwa bahwa pelakunya adalah teroris, yakni orang Islam, tapi justru di balik itu ada kenyataan sebaliknya, orang-orang justru banyak penasaran, banyak mempelajari Islam. Beberapa waktu yang lalu, kemarin kita juga dapat video, ternyata subhanallah, di Amerika sekarang, orang begitu penuh melaksanakan sholat Idul Adha beberapa waktu yang lalu. Padahal di negeri yang sangat sekuler. Padahal di negeri yang notabene dulu-dulu tidak senang dengan Islam. Gitu. Di Perancis dan Inggris informasinya sekarang itu tiap hari orang ada yang masuk Islam. Bisa jadi itu adalah merupakan bagian dari bahwa Islam ini suatu ketika akan naik kembali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghantarkan tingginya Islam ini nanti satu ketika akan menguasai kembali di dunia. Jadi intinya pemirsa sekalian, bahwa sekarang tugas kita adalah kembali ke mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
kembali kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, sehingga mudah-mudahan Islam akhirnya setahap demi setahap menjadi para penguasa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafahnya dari ayat ini, sepanjang umat Islam, ya kita termasuknya, sering melakukan kemusyrikan terhadap Allah, sering meninggalkan ibadah kepada Allah, jangan diharap Islam ini akan jaya. Karena itulah ternyata kuncinya. Jadi mudah-mudahan Imam Malik dalam satu pernyataannya, beliau pernah menyatakan bahwa umat ini akan berjaya, kata beliau, dengan jalan seperti yang pernah dilakukan oleh umat-umat masa lalu. Bagaimana mereka mencapai kejayaan itu. Kalau dulu umat Islam jaya karena mengikuti Quran Sunnah, berarti umat Islam pun saat ini, di zaman ini, ingin berjaya harus melalui jalan yang ditempuh oleh di masa lalu, yakni mengikuti Quran dan Sunnah. Itulah kata kuncinya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempercepat janji Allah itu. 3 hal yang tadi dijanjikan oleh Allah, bahwa umat Islam satu ketika akan dijadikan para penguasa. Yang kedua, Allah akan meninggikan Islam ini mengungguli terhadap agama-agama yang lain. Dan yang janji yang ketiga, Allah akan merubah keadaan kaum muslimin yang asalnya terintimidasi, yang asalnya terdolimin, menjadi aman, sentosa, dan sejahtera. Untuk yang ketiga ini, ternyata dalam sejarah ada kisah yang sangat unik. Hal ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di masa dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ternyata kalau kita lihat dari silsilah keturunannya itu nyambung dengan Umar bin Khattab. Beliau sangat soleh, seorang khalifah yang sangat soleh. Pada ketika di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, kaum muslimin ketika itu sangat makmur. Bahkan diceritakan dalam sejarah itu, orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan zakat, itu susah mencari mustahiknya. Karena saking orang-orang pada sejahtera ketika itu. Subhanallah. Inilah salah satu bukti janji Allah yang ketiga yang tadi, Allah akan merubah keadaan kaum muslimin menjadi aman, sentosa, dan sejahtera. Dan itu juga pernah terjadi terutama di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah di zaman dinasti Umayyah beberapa ratus tahun yang lalu. Itulah barangkali Ustaz Wawan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sedikit barangkali menambah motivasi buat kita bahwa yakinlah ketika syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh Allah yang tadi, maka janji Allah itu akan terwujud dengan sendirinya, dengan catatan syaratnya adalah ya'budunani wala yusriku nabi syai'an. Demikian, Saudara. Allah yaqudu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian untuk materi Ustaz Nurdin Amir telah tersampaikan. Izin Ustaz untuk menyimpulkan sedikit pengintan terkait dengan materi yang disampaikan Quran Surat An-Nur ayat ke-55. Jadi kesimpulan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Allah akan meninggikan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, Allah akan merubah kaum muslimin yang tadinya terdolimi menjadi aman sentosa. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ya'budunani, beribadah hanya kepada Allah, wala yusriku nabi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun gitu. Pada kesempatan kali ini pun
pemirsa yang ada di rumah diperbolehkan untuk bertanya melalui WhatsApp, gitu ya. Dengan nomor, silakan boleh di-save dulu. Ya. Dengan nomor ke nomor Ana gitu ya, yang MC, yaitu nomornya 085 221 974 750. Diulangi, bagi pemirsa yang hendak bertanya, boleh melalui WhatsApp dengan nomor 085 221 974 750 melalui voice note gitu atau rekaman suara gitu. Dan untuk sementara 3 pertanyaan dulu. Baik Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, ini kajian kali ini menarik gitu Ustadz, bahwa ada tafsir gitu ya, yang menjelaskan tentang asal dari kata khalifah tadi, yang Ana baca gitu, bahwa khalifah itu diambil dari kata khulafa gitu Ustaz, yang artinya di belakang gitu. Kemudian di tafsir Al-Qur'an yang lain ada kata mukhtalifun gitu. Di sana diartikannya itu berselisih gitu Ustaz. Berselisih. Nah, apakah gitu ya, posisi khalifah ini menjadi dambaan semua orang gitu ya, sehingga menjadi perselisihan gitu Ustaz. Terus sampai-sampai ya, mohon maaf Ustaz, melihat kondisi yang sekarang ini terjadi di negara kita lah, bahwa ada wacana gitu untuk melanjutkan kepemimpinan. Mohon tanggapannya Ustaz. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul kalau pertama melihat dari istilah khalifah itu, dari khulafa itu artinya memang di belakang gitu ya. Atau juga khulafa yakhlifu itu artinya pelanjut, penerus gitu ya, yang meneruskan, yang melanjutkan gitu. Sementara kalau berselisih dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Itu memang agak berbeda maknanya. Ikhtilaf itu memang artinya perbedaan, perselisihan gitu ya, atau konflik dan lain sebagainya. Ikhtilaf itu perbedaan. Jadi memang ada pengembangan arti ya, ada pengembangan arti. Kalau yang disebut dengan perselisihan itu bukan dari khulafa tapi dari ikhtilaf ya. Kemudian istilah khulafa juga bahkan lebih jauh dari itu di Quran itu ada 2 kata itu kalau tidak diberikan garis sakal itu bisa saja salah membaca. Ada yang disebut dengan kholafun, ada yang disebut dengan kholfun. Nah, kalau kholafun itu pengertiannya adalah pelanjut yang melanjutkan sunnah hasanah generasi sebelumnya, gitu ya. Itu disebut kaum pelanjut. Nah, para sahabat ini menjadi kholafun bagi Rasulullah. Artinya para sahabat itu sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah SAW. Tetapi kalau yang disebut dengan kholfun itu konotasinya negatif justru, gitu. Konotasi negatif. Sama pelanjut juga, penerus juga, tetapi tidak melanjutkan sunnah hasanah generasi sebelumnya, gitu. Bahkan dalam ayat itu disebutkan bahwa kholfun itu adalah satu kelompok, satu generasi yang yudha'una sholah, mereka yang menyia-nyiakan sholat. Artinya, jadi berbeda pengertiannya. Nah, mudah-mudahan kita di zaman ini adalah merupakan kholafun, ya,
sekelompok orang yang melanjutkan perjuangan orang tua kita dulu dalam menegakkan Quran dan Sunnah. Dan kita tidak menjadi yang disebut dengan kholfun, artinya generasi yang justru kebalikannya dan berkonotasi negatif. Itu barangkali Ustaz Wawan. Terima kasih. Jadi ini sambil menunggu juga pengen Ustaz, ada satu hadis gitu ya dari Jabir bin Samurah gitu, radhiyallahu an, bahwa katanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda gitu. Jadi sungguh perkara kepemimpinan ini akan senantiasa kuat sampai berlalu dari mereka 12 khalifah gitu. Ya. Terus tadi di penjelasan tentang Quran surat An-Nur ini ada yang menarik juga bahwa selepas 30 tahun jadi masa sistem atau kepemimpinan saja jantan akan berubah gitu. Terus apakah ada kaitannya dengan hadis ini? Gitu. Kaitan dengan hadis Jabir bin Samurah yang tadi itu betul, dan hadisnya sahih itu, dan itu tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Rasul mengatakan keipahan itu akan dilanjutkan oleh 12 generasi dari beliau. Ternyata dan itu 12 khalifah ini seluruhnya min Quraisyin, kata beliau, dari orang-orang Quraisy, artinya dari suku beliau gitu ya. Yang pertama dari 12, ternyata 12 ini tidak ya, seperti yang dimaksud oleh orang-orang Syiah. Jadi berbeda dengan 12 imam, beda. Jadi tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang Syiah, 12 imam. Yang dimaksud dengan 12 para pemimpin ini adalah 12 imam, para pemimpin setelah Rasulullah tidak ada. Dari yang 12 ini tentunya yang 4 itu diwakili oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian pada periode dinasti Umayyah itu diwakili 12 itu oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, selebihnya itu adalah para khalifah yang ada di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah plus dinasti Utsmaniyah, terutama adalah khalifah atau Sultan Muhammad kedua yang beliau menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Itu ternyata beliau termasuk salah satu dari 12 imam ini. Bahkan nomor ke-12 itu, menurut isyarat hadis itu adalah imam yang nanti di akhir zaman. Yang dikenal dalam hadis adalah Imam Mahdi itu, Ustaz. Jadi itulah imam yang ke-12 itu nanti Imam Mahdi gitu yang terakhir. Kalau menurut dari tafsir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi kata Rasulullah, ini barangkali sebagai pamungkas ya, sebagai terakhir. Oh, masih ada? Oh ya, mangga tuh. Nanti ada pertanyaan yang masuk dari Mas Narko. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon contohkan perbuatan-perbuatan kemusyrikan yang ada di sekitar kita agar kita umat Islam segera memimpin dunia ini. Amin. Mudah-mudahan. Aduh, amin, Mas Narko, amin, mudah-mudahan. Bentuk-bentuk kemusyrikan di zaman modern kita sekarang, gitu ya, itu berbeda dengan bentuk kemusyrikan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Kalau di zaman para Rasul dahulu, kemusyrikan itu bentuknya menyembah patung, menyembah berhala, begitu ya. Itu kemusyrikan itu. Tetapi kalau zaman kita sekarang, zaman modern sekarang itu, bentuk kemusyrikan itu sudah banyak bentuknya, banyak jenisnya, dan kita harus berhati-hati gitu ya. Nah, berhala zaman modern zaman kita adalah pertama uang, materi, kekayaan, itulah berhala baru di zaman modern. Beberapa waktu yang lalu juga pernah disampaikan bahwa definisi dari Tuhan itu adalah segala sesuatu apapun bentuknya
yang mendominasi hidup kita, maka itulah disebut Tuhan. Gitu. Maka ketika hidup kita didominasi oleh harta, maka harta sudah menjadi Tuhan kita. Ketika kekuasaan atau jabatan mendominasi hidup kita, maka jabatan dan kekuasaan itu menjadi Tuhan kita. Bahkan ketika uang menjadi ukuran segala-galanya dalam hidup kita, maka uang sudah menjadi Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu kita kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, itu artinya bahwa kita menafikan, kita mengingkari segala bentuk ilah yang tadi, hartakah, kekuasaankah, uangkah, materikah, apa saja bentuknya, dan kita menentukan illallah, menentukan satu-satunya ilah yang sebenar-benarnya adalah Allahu wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, dan yang tidak ada sekutu, tidak ada bandingannya. Jadi dengan demikian, itulah kemusyrikan zaman modern, gitu ya. Termasuk juga hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu kita selalu diikuti sekalipun banyak bertentangan dengan ayat Allah, maka ketika itu hawa nafsu sudah menjadi Tuhan. Ayat yang lain Allah mengatakan, afarro'aita manittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Apakah engkau Muhammad tahu bahwa ada orang yang senantiasa mengilahkan hawa nafsunya, yakni menganggap hawa nafsunya sebagai Tuhan, karena selalu diikuti, selalu dituruti, sekalipun bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan, Mas Narko, mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua. Kita kembali ke tauhid, meneguhkan tauhid, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, sehingga mudah-mudahan janji Allah 3 yang tadi bisa terwujud. Mudah-mudahan di zaman kita, atau mudah-mudahan di zaman-zaman setelah generasi kita. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu atau gimana? Masih ada satu pertanyaan? Cekap. Ya. Mohon maaf untuk yang bertanya, karena waktunya sudah mepet gitu ya. Waktu yang disediakan oleh panitia sudah habis. Jadi untuk pertanyaan mungkin kita akan simpan untuk kajian berikutnya. Gitu. Sebelum ditutup, untuk minggu kedua, saya kalau kajian ya? Oh iya, ya. Minggu kedua. Untuk Ahad kedua, bulan depan, insya Allah kita akan live via Facebook, gitu. Terus nanti akunnya menyusul, gitu. Ditunggu di grup masing-masing lah. Nanti tim media Bongki Innovation yang akan menginformasikan. Baik, alhamdulillah rangkaian acara kajian atau pengajian bulanan Ahad keempat telah kita sama-sama saksikan gitu ya melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan semua materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Anas Nurdin Amir selain bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan. Terus sebelum ditutup, kami haturkan terima kasih gitu ya kepada jajaran panitia tim media Bongki Innovation ini yang telah mewujudkan gitu terlaksananya acara kajian ini. Mungkin itu sekali lagi mohon maaf gitu kepada pemirsa yang ada di rumah, kepada panitia. Kami aturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Dr. Anas Nurdin Amin yang telah menyampaikan materinya. Ditutup mungkin aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.